Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwati al-asatidzah, fatahallahu alaikum jami'an. Wa abna'i thalabah, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa melaksanakan agenda-agenda kebaikan yang mana pada kali ini kita sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada agenda wajib sebelum kalian melaksanakan liburan, yaitu wasaya ma qoblal ijazah. Wasaya ma qoblal ijazah, yaitu wasiat, betul, wasiat, pembekalan. Ibaratnya kalian akan meninggalkan rumah kedua. Sama seperti ketika orang akan meninggalkan dunia, maka dia akan menyampaikan wasiat terakhirnya. Sebagai bentuk apa? Cinta. Sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Ada sesuatu yang ditinggalkan dan itu bermanfaat untuk anggota keluarga yang akan ditinggalkan. Begitupun ketika kita di pondok, kita akan meninggalkan rumah kedua kita. Sudah sepatutnya kalian mendapatkan wasiat. Wasiat-wasiat ini kalau dilaksanakan, maka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Namun sebaliknya, kalau wasiat ini tidak diperhatikan, maka yang terjadi orang itu akan gagal. Contoh, biasanya yang ditinggalkan oleh mayit apa? Harta. Harta dibagi-bagi, betul, warisan, harta warisan istilahnya. Kalau dalam syariat ada namanya ilmu faraid, betul. Ilmu faraid, ilmu waris. Ya, kalau kita mempelajari ilmu waris, itu manfaatnya luar biasa. Tapi harus jago hitung-hitungan. Karena namanya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul laha walad fa in kanat tathnataini falahumath thulutsani mimma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ayat-ayat yang membahas tentang ayat warisan itu panjang. Nisf, thulutsan, 2/3, ar-rubu'. Kalau kita nggak pintar matematika, maka kita tidak bisa memahami konteks ayat waris. Ya. Maka kalau harta warisan itu dimanfaatkan oleh ahli warisnya dengan sebaik-baiknya, maka hidupnya akan berkah. Sebaliknya, kalau harta warisan itu menjadi rebutan, tidak dibagi dengan adil, disalahgunakan, yang terjadi apa? Anggota keluarganya banyak yang hancur, banyak yang berantem hanya karena berebutan harta warisan. Naudzubillah. Itulah. Maka kita sebagai seorang santri, sebagai seorang thalibul ilmi, alangkah baiknya mengambil wasiat itu dengan baik dan kemudian kita amalkan agar kita kemudian berhasil kembali ke keluarga kita, kembali ke masyarakat, kembali kepada kehidupan kita yang nanti selesai dari pondok kita akan menjalankan kehidupan sebenarnya. Jadi kehidupan kita, hidup kita diuji itu justru bukan di pondok, tetapi bagaimana kehidupan kita setelah dari pondok. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, ya, yang kita nantikan syafaat tersebut. Baik, ikhwati fillah, ya, kita harus pertama-tama memiliki mindset, ya, mindset yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memaknai liburan, bukan berarti memaknai liburan artinya kita bebas melakukan apapun sesuai kehendak kita, sesuai kemauan kita. Tidak.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Kalau kita sudah selesai dari satu kegiatan, faraghta selesai, fansab, maka cari kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermakna. Ibaratnya kita ini hanya sekedar perpindahan tempat, perpindahan pengalihan aktivitas. Yang tadinya tempat kita tidur di pondok menjadi di rumah. Yang tadinya aktivitas-aktivitas kalian belajar yang itu sifatnya formal, maka kita beralih kepada kegiatan-kegiatan paginya sifatnya apa? Non formal atau informal. Nah, jadi kita belajar itu bukan hanya di kelas. Mindset kita belajar tidak harus di kelas. Karena di kelas itu hanya sekedar untuk mendapatkan secari kertas ijazah. Sementara kita mengabaikan ada pendidikan non formal, pendidikan informal. Dan itu lebih berdampak di keluarga, di masyarakat dan masa depan kita. Apa itu? Salah satunya life skill. Apa? Life skill. What the meaning of life skill? Keterampilan. Life apa? Taunya herbal life doang. Life. Jangan taunya cuma dead doang. Ada dead, ada life. Kalau dead ya hidup. Life kehidupan. Berarti apa? Skill herbal life. Jadi life skill berarti apa? Keterampilan untuk hidup, betul. Keterampilan bagaimana kita terus senantiasa hidup. Makanya disebut dengan life skill. Kalau kita tidak memiliki keterampilan ini, maka hidup kita bisa jadi tidak berlanjut. Atau menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Saya tanya, petani punya life skill nggak? Punya. Apa? Life skill petani apa? Coba. Baja. Oke, baja apa lagi? Memanen. Betul, menanam otomatis memanen. Man yazra yahsud. Siapa yang memanen maka dia akan menuai hasilnya, betul ya? Man yazra yahsud. Sudah hafal? Nah, man yazra yahsud. Itu ternyata filosofinya dahsyat. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Apa yang kita tanam di dalam kehidupan kita saat ini itu nanti akan kita tuai ketika di akhirat. Apa yang kita tanam di masa muda kita, kita sungguh-sungguh, kita tenanan, maka nanti di masa tuanya tinggal menikmati hasil kesungguhan kita. Sementara kalau kita memanen di masa muda kita hanya untuk sesuatu yang sia-sia, maka yang terjadi ketika di hari tua apa? Justru malah nelongso. Apa bahasanya nelongso itu? Kalau bahasa Indonesia apa nelongso? Susah. Nelongso. Tidak ada yang memperhatikan. Bahkan ketika meninggal tidak ada sesuatu yang dia berikan untuk maslahat orang banyak. Petani banyak gak maslahatnya? Banyak. Kamu pernah gak memanen padi? Nah itu. Belum pernah merasakan memanen padi, kemudian merawat, ya, kemudian membajak sawah itu dibajak sampai habis, dibajak pemerintah. Enggak ya? Ya, membajak sawah, kemudian sampai pada tibanya memanen. Dan itu prosesnya panjang. Ada gak petani yang gak sabaran? Sabar. Panas matahari dia tetap kerja gak? Tetap kerja. Ketika sawahnya banjir, dia peduli gak dengan sawahnya? Peduli. Filosofi seorang petani, dia belajar bersabar. Maka banyak petani-petani yang usianya panjang dan orangnya sabar. Betul? Seorang dokter punya life skill nggak? Punya. Apa skillnya dokter? Memeriksa, Ustaz. Iya betul. Ya, namanya dokter berarti dia memeriksa. Selain memeriksa, dia punya skill untuk menjadikan pasiennya percaya sama dokter.
Ada nggak di sini kalau kamu sakit datang ke dokter nggak percaya sama dokter? Angkat tangan. Percaya betul dengan seorang dokter. Makanya ada 2 profesi di dalam mahfudhat yang kata-katanya selalu didengar. Yang pertama, guru, muallim. Ya, innal muallima wat tabiba kilahuma, kedua-keduanya itu kalau menyampaikan sesuatu didengar. Ya. Yang kedua, at-tabib. Kalau pasien bandel, maka yang terjadi apa? Sakitnya tambah parah. Begitupun guru. Kalau guru menasehati, muridnya bandel, yang terjadi apa? Ya, nggak berkah ilmunya atau gagal. Ya. 2 profesi itu yang disebutkan di dalam mahfudhat, yang mahfudhatnya panjang ya. Kalau Ustaz Faiz belajar, kalau Ustaz ketika itu mahfudhat nggak belajar, tapi Ustaz mempelajari sendiri. Karena pengen tahu apa sih makna-makna dari mahfudhat. Ketika Ustaz pengabdian, kan banyak tuh guru-guru yang ngajar mahfudhat. Itu Ustaz ambil, bukan ambil. Ustaz ambil. Itu kan hak umum maksudnya. Ya, inventaris pondok. Nah, itu kalau misalnya mereka nggak ngajar, Ustaz di kantor pas lagi piket ambil baca-baca. Mulai dari manjada wajada sampai ada nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i ya rahimahullah, ya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhdali asi. Ya. Kemudian ilmu itu ibarat hewan buruan. Ya, masih ingat ya Ustaz apa ya? Itu Ustaz baca sendiri. Karena pengen tahu. Kepengen tahunan itulah yang menjadi modal skill kita yang paling inti. Penasaran. Itu dahsyat. Kalau orang pengen tahu, maka dia akan belajar banyak. Tetapi keingintahuan itu harus dibarengi dengan keahlian. Karena bagaimanapun seseorang kalau sudah ahli, dia akan dibutuhkan. Dokter ahli nggak? Belum tentu loh. Dokter umum misalnya, bisa nggak dia melakukan operasi? Nah, operasi apa? Penyakit dalam, spesialis bedah. Kayak Dr. Yoso, SPPD, spesialis penyakit dalam. Berarti beliau adalah ahli di dalam penyakit dalam. Maka kalau ada pasien-pasien di Rumah Sakit Sudono, di Rumah Sakit Gria Husada, tempat praktik beliau, kalau ada penyakit dalam, kira-kira nanyanya ke Dr. Yoso apa ke Dr. Hamzah? Ke Dr. Yoso. Dr. Andi, spesialis neutron apa gitu ya, saraf. Ya. Maka kalau ada penyakit-penyakit saraf, kecengklak, jatuh, seperti kemarin ada santri, maka datangnya ke Dokter Andi, apa ke Dokter Afan? Jauh kan? Dokter Andi. Ya. Ada lagi, ya, spesialis anestesi. Anestesi yang kayak bagian bius-bius. Jadi kalau misalnya semua operasi harus ada anestesi. Makanya dokter anestesi, ya, diem-diem aja. Itu gajinya besar karena semua operasi butuh anestesi. Dan hanya dokter anestesi yang tahu kadar pasien itu butuh bius sekian. Sampai tingkatan orang, kalau ada orang yang nggak waras ya, yang dia kemudian aktif kemana-mana di rumah sakit. Nah, ada obat penenang tertentu khusus dan itu dosisnya sangat kuat. Yang tahu siapa? Dokter anestesi. Makanya dokter anestesi itu yang paling ngerti masalah. Wah, kalau misalnya dia psikopat. Ya, kalau dia psikopat, maka dia akan ada kasus di beberapa rumah sakit dokter anestesi itu membius pasiennya, kemudian mohon maaf disalahgunakan kemampuan itu untuk hal yang mesum. Alhamdulillah. Karena dia tahu dosisnya. Kapan ketika orang itu nggak ngerasain dia apa-apain. Ya ibaratnya kamu operasi, terus kamu kalau merasakan sakit dalam itu kan bahaya kan? Akan meninggal. Orang kalau merasakan sakit banget akan meninggal. Itu dokter anestesi. Makanya bayarannya 1 bulan. Itu dengar-dengar dari teman, itu minimal 100. Itu minimal ya. Dan itu bisa 200 tergantung dia praktek dalam operasinya. Kenapa? Karena ahli. Kalau misalnya kita bilang siapa yang ahli dalam bidang sepak bola? Langsung terbenak di dalam pikiran kita siapa? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Kalau yang pemain sekarang siapa? Bellingham, Mbappe. Ya, Mbappe, Sadio Mane, Muhammad Salah. Siapa lagi?
Hah? Neymar. Oke. Pemain yang kemarin mendapatkan sepatu emas siapa? Nah, nggak update ini santri-santri putra. Waduh, harus update. Siapa yang dapat golden? Haaland. Wah, itu ya. Kenapa dia mendapatkan sepatu emas, penghargaan sepatu emas? Berarti dia ahli dalam sepak bola. Kalau misalnya kita bicara tinju, siapa yang kamu kenal? Atau MMA? Habib Nurmagomedov. Siapa lagi? Islam Makhachev apa Makhachev? Dan sebagainya. Kalau kita bicara chef terbaik di Indonesia siapa? Chef Arnold, Renata, Harta Tahta, Renata. Kenapa mereka bisa, ketika kita sebut satu profesi, kita langsung terbenak di dalam pikiran kita bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, karena mereka memang ahli di dalam bidang tersebut. Maka kalau kita ingin dibayar mahal, maka jadilah orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, fokus. Terus yang lain bagaimana Ustaz? Kita hanya cukup sekedar belajar, mempelajari, tahu. Nah, kira-kira bayarannya CR, Messi sama pemain Indonesia jauh apa jauh banget? Jauh banget. Betul ya? Transfernya aja udah triliunan. Transfer antar klub. Kan biasanya kadang kalau selesai musim ada transfer pemain sepak bola. Habib Nurmagomedov dibayar sama Chris John, mahalan siapa? Nggak tahu ya, saya nggak tahu penghasilan berapa ya. Kurang lebih otomatis yang paling tinggi adalah Habib. Pemain bola terkaya kan katanya salah satunya CR dan Messi ya, salah satunya. Nah, kalau kita sudah jadi ahli, maka bayaran yang kita dapatkan juga pantas tinggi. Pasti. Atlet nasional dengan atlet kota, kabupaten, kira-kira bayarnya lebih mahal mana? Atlet nasional atau atlet kabupaten? Nasional. Maka cita-cita kita harus tinggi, harus mau dibayar layak, maka kita harus latihan terus. Kita asah kemampuan kita. Itu. Jadilah orang yang ahli dalam satu bidang saja. Jangan semua bidang mau kamu kuasai. Kamu itu bukan super apa ya? Super multifungsi bukan. Ya, Superman terkenal karena cuma bisa terbang. Nah. Katok dalamnya di luar itu. Identik dengan kepahlawanan, superhero-nya, Superman dan sebagainya. Nah, maka liburan ini ketika kita di rumah, kita beralih, ketika kita di pondok, di sekolah mendapatkan pendidikan formal, maka di rumah kamu bisa mendapatkan pendidikan non formal dan informal yang itu kamu bisa asah semau kamu. Ya, Ustadz kalau liburan itu selalu cari, kan sekarang sudah zaman canggih ya, zaman teknologi, zaman informasi. Maka cukup kalian cari, klik di Google agenda-agenda apa yang kamu ingin kuasai, kamu dalami, kamu jadi ahli, kamu ikut aja. Public speaking misalnya, kamu biar datang-datang ke pondok ketika muhadharah, teman-teman kamu, Masya Allah nih orang jago muhadharah. Jadi kalau teman kamu sudah mengakui kamu jago muhadharah, maka kamu asah. Barangkali nanti kamu ke depan jadi motivator sebagaimana motivator yang ada di TV, Mario Teguh. Ya, gimana gayanya Mario Teguh? Pemirsa sekalian, ya. Mario Teguh. Ya, itu bayarannya sekali muncul di TV itu bisa puluhan juta. Karena dia ahli dalam bidang motivasi. Siapa tahu ketika kamu menjadi public speaker, kamu ahli di dalam public speaking, kamu jadi MC kondang di acara-acara. Acara nikah bisa, acara sunatan bisa, sampai acara tedak sinten. Nah, apalagi kalau di masyarakat, Mbah Mudenya itu MC apa? Nah kan, ya bahasa Jawa itu lah ya. Itu kan, itu harus dilatih. Gak bisa kita ujuk-ujuk berani ngomong, berani dibiasakan. Maka cari kelas-kelas public speaking. Ya, Ustadz ikut kelas-kelas public speaking, bayarannya Masya Allah. Ya, di zaman Ustadz libur, jadi kayak kalian itu kan bayarannya 100.000, 200.000, menurut kalian murah apa mahal? Jujur. Mahal kan?
apalagi di zaman Ustaz gitu. Yang zaman sekarang aja mahal, di zaman Ustaz apalagi 200.000 ikut kelas public speaking. Masih SMA ya. Yang lain udah pada kumisan gitu kan. Terus ada yang pakai batik, Ustaz ikut aja sendiri di situ. Pengen tahu aja belajar bagaimana public speaking, kiat-kiatnya dan sebagainya. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Apalagi ikut backpacker. Backpacker ya kecil-kecilan dulu, jangan langsung antar negara. Ya kecil-kecilan, antar kota dulu. Backpacker. Apalagi misalnya ya agendakan jalan-jalan sendiri. Itu ada nilai-nilai yang kamu dapatkan. Man arafa bu'das safari itu, barang siapa yang dia mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan. Kamu pernah nggak nyarter angkot sendiri? Kalau di Bogor ada angkot, kalau di Madiun apa ya? Bis ya? Pernah nggak nyarter bis atau elf? Nggak tahu kan? Coba sesekali bikin event ya, jalan-jalan atau backpackeran atau naik kereta aja bias. Dari sini kamu mau ke Solo, ngajak teman kamu, yuk kita backpackeran sendiri yuk ke Solo, wis pokoknya melaku ais ke masjid Syekh Zayed, itu kan dekat dari stasiun ya, stasiun Balapan, Solo Balapan. Nah Ustadz sama istri itu kalau misalnya liburan iseng-iseng aja udah, mah mau kemana mah, ke itu ke masjid Syekh Zayed, ya udah yuk. Apakah cuma ke masjid Syekh Zayed? Enggak dong, ya kan kita cari di Google Maps tempat wisata terdekat. Ya, berapa harganya? Ya, kira-kira uang saku yang kita punya cukup nggak? Mau makan, kira-kira uangnya cukup apa nggak? Itu kita belajar memanage perjalanan sebelum nanti kita berjalan jauh. Dan itu melatih keberanian. Laki-laki harus berani. Sekali lagi, ketika kamu nanti punya istri, kamu punya anak, kamu nggak kaget berjalan jauh-jauh. Bahkan antar provinsi, kemudian antar negara, insya Allah. Betul nggak? Nah kalau misalnya cuma di rumah ngendok, gak apa-apa. Akhirnya ketika sampai pondok apa? Jenuh. Kenapa? Karena cuma di rumah toh, endok, ngendok. Akhirnya di rumah dia tidak mendapatkan sesuatu yang berkesan. Ketika balik ke pondok dia tidak semangat, tidak fresh. Sebaliknya kalau kita mengisi liburan dengan pelajaran-pelajaran yang tadi saya sebut non formal, tidak didapatkan di kelas. Itu keberanian, petualangan. Ustaz, saya mau naik gunung. Ada Ustaz Mukim. Sambat. Gak apa-apa, ikut Ustaz Mukim dulu. Siapa tahu nanti kamu belajar di situ. Ya belajar memasak di alam, belajar mencintai alam. Ya Ustaz juga kadang-kadang kalau misalnya pas lagi kosong, saat mungkin ada jadwal mendaki gak? Ya kemana ada Husain itu ya. Ya Ustaz paksakan ikut, izin sama istri, alhamdulillah boleh. Itulah yang disebut dengan belajar kemandirian, keberanian, petualangan. Yang itu tidak bisa didapatkan kalau kamu di rumah saja, mendok. Paham tuh? Apalagi selain bertualang, selain tadi mengasah public speaking, kelas-kelas. Ya. Di rumah kamu bisa belajar cooking class, kelas memasak sendiri. Saya tanya, siapa yang di rumah suka masak sendiri? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangan yang suka masak sendiri. Mantap. Ya, serius, mantap. Berarti kamu tidak menganut aliran apa? Kalau yang perempuan itu feminisme ya? Apa satu yang mengagung-agungkan wanita dulu? Ya. Laki-laki itu sebisa mungkin punya skill masak. Minimal masak endok, masak air. Minimal. Syukur-syukur kalau bisa masak sayur sop. Ada yang pernah masak sayur sop? Ini jam. Oke, bagus. Ada yang pernah masak tumis-tumisan? Tumis kangkung. Mantap. Ada yang pernah masak ayam bakar? Ayam panggang. Mantap. Opor ayam. Opor. Rendang.
Oke, rendang. Ini khasnya Madiun. Ada yang pernah bikin pecel sendiri. Berarti kamu Madiun nyel. Iya benar, Madiun nyel. Karena bisa apa? Bisa bikin pecel sendiri. Loh itu keterampilan loh. Belum tentu laki-laki bisa bikin pecel sendiri. Mulai dari cari bahan kacang, terus nyari cabe, terus digiling. Enggak ya? Oh cuma sambelnya terus dikasih air terus di itu. Dikasih apa? Sendok dipenyet-penyet. Kasih. Oh, berarti belum ya. Coba proses bikin sambal pecel. Ya ada wali santri yang jualan sambal pecel. Angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 kayaknya mungkin ada juga ya sebagian. Nah coba kamu pelajari di rumah itu. Orang tua saya juga termasuk yang jualan sambal pecel. Jadi kalau di rumah itu kalau misalnya anak-anaknya pada balik, itu dibikinin sambal pecel, dibuat oleh-oleh ke Jogja, yang kuliah di Jogja, yang ke Bogor, buat yang di Bogor. Itu bikin sendiri. Dan rasanya ya rasa rumahan tuh. Mantap itu. Sambal pecel. Terus diapain saat kalau sudah bikin bisa masak bisa? Barangkali nanti kamu bisa jadi pengusaha kuliner. Buka. Ada santri yang angkatan 1 cita-citanya ketika ditanya, "Sat, saya mau buka angkringan." "Emang kamu mau jualan apa?" "Kopi sama Indomie." Sat. Warung apa? Warumindo. Warumindo ya. Warung apa? Indomie ya. Warumindo. Nah, dia punya cita-cita. Tetapi kan nggak mungkin kita bisa sukses kalau kita nggak mulai dari bawah. Orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan franchise itu ternyata dia dimulai dari koki chef, dari koki, terus cuci piring, terus jadi nyiapin makanan, terus akhirnya dia karena sudah tahu bumbu-bumbu kuliner, akhirnya dia buka sendiri. Biasanya apa? Orang Padang, ya orang Tegal. Kalau orang Padang buka warung nasi Padang ya, tahu ya? Ya, sampai ada goyang, ya goyang nasi Padang, tahu ya? Sampai digoyangin juga, karena memang orang Padang itu suka merantau. Di mana dia ditempatin, maka dia akan buka warung nasi Padang. Begitupun orang Tegal, Ngapak, dimanapun mereka tinggal, maka dia akan buka warteg. Orang Madura, coba apa yang nggak dibuka sama orang Madura? Di Madiun. Berapa banyak orang Madura buka toko-toko coba. Sementara orang Madiun, karena tidak diasah kemampuan cooking class-nya itu. Ayo diasah laki-laki. Saya tanya, pernah beli nasi goreng? Rata-rata yang masak nasi goreng cowok apa cewek? Ya, itu kan. Berarti cowok jago masak apa enggak? Saya. Bener kan cowok kan? Itulah. Kalau orang sudah punya skill apapun, udah skill driver. Kalau kamu sudah punya SIM, sudah cukup usia, bawa mobil, itu sangat dibutuhkan loh. Contohnya di pondok, ustadz itu kalau misalnya ada musyrif, nggak ada yang bisa nyetir, santri sakit butuh penanganan yang harus dibawa mobil. Loh, bener nggak? Maka kita akan kewalahan, akhirnya nyari orang, belum tentu orang yang lain bisa. Itu skill yang mahal, driver. Saya bisa driver motor. Iya, betul driver motor. Kamu nanti punya keluarga, kamu nanti punya anak, kamu nanti punya siswa, punya ya, maka tentu harus bisa bawa mobil. Ustadz punya santri angkatan pertama di Nurul Ilmi di Bojong, itu dia mulai dari bawa mobil, jadi drivernya kiai, dia latihan bawa truk sampai pada akhirnya bisa bawa bis pondok. Namanya Dahrul Ulidam. Orang timur. Orang timur masalah itu berani-berani. Dia berani bawa bis pondok. Ya, skill mahal, dilatih sama kiai, jadi drivernya kiai, dan ada berkahnya. Salah satunya tadi, life skillnya driver. Loh, kalau dia ikut-ikut kiai, kira-kira dapat ilmu nggak? Dapat. Kiai kira-kira mainannya sama kiai juga nggak? Akhirnya dia diajak ke pondok-pondok manapun. Dia belajar manajemen. Ketika pulang kampung, dia buka apa namanya, kayak sejenis gazebo gitu. Dia yang ngajar anak-anak di sana. Ya, dia orang pedalaman, orang timur. Namanya Dahrul Ulidam, masih ingat? Masya Allah. Coba, dia dapat dari ilmu-ilmu membersamai kiai. Itu berkahnya, ngalap berkah. Gak apa-apa jadi driver kiai, tapi kan bisa dapat ilmunya ketika dia hadir di majelis kiai. Kira-kira driver
Boleh nggak hadir di majelis kiai? Boleh. Bahkan mungkin dapat khusus ya, ruang VIP. Kadang kan ngawal kiai, bawa tasnya, bawa ininya, kitabnya. Iya. Jadi sekalian makannya bukan reguler gitu, VIP kiai. Jadi dia ngerasain makannya kiai juga, berkah. Itu di mana didapatkan? Sekali lagi, kalau kamu di rumah. Ustaz, di pondok dapat nggak? Secara tidak langsung sebenarnya kamu dapat. Muhadharah, kalimat jadidah. Itu kan dapat bahasa Inggris. Ya. OSIM itu dia belajar. Belajar apa? Belajar kemandirian, peduli dengan masjid. Kamu ngepel masjid, kamu nyapu masjid, itu ilmu dan dapat pahala. Kalau kamu terapkan di masyarakat, kamu nyapu sebelum sholat, ya misalnya azan zuhur jam berapa? 12 kurang seperempat lah misalnya ya, biasanya kalau di sini. Kamu datang jam setengah 12, kamu nyapu-nyapu, resik-resik, ngepel, terus keran ada yang bocor, kamu dandani sendiri. Ya Masya Allah, lampu mati, kamu keluarkan kocek. Ketika kamu selesai liburan, jamaah datang, ya melihat masjid bersih, melihat lampu terang, keran yang tadinya rusak itu dipakai buat wudhu. Maka ketika kamu sudah tidak di masjid itu, kamu dapat pahalanya luar biasa. Masya Allah, itu skill. OSIM sudah mempelajari ilmu, tapi kadang-kadang kita nggak merasakan itu ilmu. Apalagi kamu jadi imam, kamu jadi khatib, kamu mimpin zikir, mimpin doa, mimpin tilawah. Ketika di rumah ada acara keluarga, khataman, kamu disuruh mimpin doa. Maka doa-doa yang kamu bawa apa? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat wa tawahadat wa ta'ahadat fawasiqillahumma rabitataha wahdiha wamlaha washrah suduraha wa jamili tawakkuli wa ahyiha wa amitha ala syahid innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Masyarakat sudah Masya Allah, tabarakallah, santri insan madani bisa mimpin doa. Padahal itu doa dari Al-Ma'surat. Gak apa-apa, bagus. Belum lagi doa-doa yang lain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi. Dibaca ketika doa sholat, gak apa-apa. Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha muktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Dibaca setelah salat boleh enggak Ustaz? Boleh. Ketika tahlil boleh enggak baca itu? Boleh banget. Jadi mau mimpin doa, itu aja doa-doanya. Doa dari Al-Ma'surat, doa Robitoh yang tadi. Ditambahkan doa-doa yang kamu sudah hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa penutup biasanya. Bukan doa penutup majelis, doa yang setelah salat itu. Itu skill mas. Kalau kamu nggak pernah mimpin zikir, kalau kamu nggak pernah mimpin Al-Ma'surat, nggak akan hafal. Dan itu kalau dipraktekkan di masyarakat, berdampak nggak kira-kira? Berdampak, menaikkan izah kamu, wibawa kamu di masyarakat nggak? Naik. Itu anak Sopo. Oh, itu anak Pak Eko. Masya Allah, anak Pak Eko pinter doa. Yang bangga orang tuanya apa? Ibunya. Dua-duanya bangga. Meskipun yang disebut bapaknya, tapi ibunya juga ikut bangga. Betul? Padahal kita nggak merasakan, tetapi masyarakat merasakan. Makanya kalau sholat disuruh jadi imam, sami'na wa ata'na. Oke Pak. Itu berarti kamu diberikan kesempatan untuk tampil, untuk mengamalkan ilmu di pondok. Jangan mohon Pak, jangan mohon. Ya sesekali kita terima, sesekali jangan mohon ya. Tapi ya, kalau jangan mohon terus, akhirnya kira-kira orang-orangnya takmir masjid mau nawarin lagi gak? Kalau kita jenengan mohon Pak, monggo Pak, monggo. Kalau sudah sering-sering, akhirnya mereka males kan? Ini katanya santri, disuruh dikon imam gak gelem. Ini santri apa gitu? Santri apa gitu. Akhirnya gak percaya dengan kita karena kita monggo terus. Sekali-kali enggak Pak, sekali-kali enggak. Bismillah, kita sudah siap, sudah punya hafalan.
juz 30, 29 itu dibawa, tapi jangan lama-lama kalau di masyarakat. Ya sekali lagi, jangan lama-lama. Apalagi kalau kita sudah tahu budayanya masyarakat, di situ sukanya surat pendek, berarti kamu harus baca surat pendek. Sebagaimana Ustaz sampaikan kemarin ya, kalau kamu berada di masyarakat, maka lihat masyarakat itu biasanya apa. Jangan sampai kamu membawa pembaharuan sehingga kamu dikira orang asing dari planet lain. Ya. Skill non formal, apalagi informal, apalagi itu karakter. Ya, ini insya Allah nanti di semester berikutnya ada kurikulum informal. Salah satunya 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Salam, sopan, santun. Oke. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. 5S ini kalau kamu terapkan di keluarga, di dalam pergaulan, di masyarakat, kamu akan menjadi orang-orang yang dianggap baik. Itu baru dianggap loh. Monggo Pak. Orang seneng disapa. Apalagi budaya Jawa, budaya sopan dan santun. Tapi kalau kamu melengos lewat di depan tetangga, apa yang terjadi? Santri kok ngene, gak diajari adab blas. Betul kan? Atau wong tuanya sapa iki? Perasaan wong tuane apik iki anake kok elek. Akhirnya mindset orang-orang kalau kita masam, judes, cuek, nggak mau nyapa, itu akhirnya orang juga males ketemu kita. Nyapa aja kita orang males. Tapi kalau kita murah senyum dengan tetangga, murah senyum dengan orang tua, murah senyum dengan teman, nyapa, Pak, sampun dahar, nggih sampun, jenengan sampun, dereng Pak, nggih monggo mampir, anggap rumah sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Masa nggak ada? Padahal kekuatan 5S itu dahsyat. Salam, Rasulullah bilang, afsyus salam, sampaikan salam. Satu, salam itu dampaknya apa? Satu, orang lain tahu kalau kita muslim. Kan warga sekitar tahu, iya. Kalau misalnya di tempat lain kita nggak tahu. Yang kedua, orang lain tahu kalau kita tidak akan mencelakai dia. Ada nggak orang datang, assalamualaikum, tiba-tiba bawa pisau nusuk-nusuk? Nggak ada. Tujuannya baik, betul ya? Assalamualaikum, ini lagi, nggak mungkin. Paham ya? Jadi kekuatan 5S itu dahsyat. Senyum, tabassumu kafi wajhi akhika. Apa artinya? Senyummu terhadap wajah saudaramu sedekah. Ketika kita nyapa, apa tadi ya? Nyapa, salam, senyum. Satu, dapat sedekah. Dua, kan mengucapkan salam wajib apa sunnah? Sunnah. Menjawab salam wajib. Maka kalau kita sudah salam, orang lain jawab salam, dapat pahala enggak? Assalamualaikum Bapak. Kami di sini akan menawarkan barang produk kami yaitu Magical. Itu akan lebih diterima daripada Assalamualaikum Pak, boleh nggak kami nawarin barang? Oh boy. Trik jualan. Kalau kita mau jualan harus ramah. Kalau kita mau bertamu harus ramah. Itu namanya pendidikan karakter. Di sini diajarkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, dipraktekkan di masyarakat, kamu jadi orang baik. Gampang nggak? Loh, belum tentu. Banyak loh orang yang asal melengos. Cuma kemarin ada anak muda bawa motor. Ke sini. Parkir di tengah lapangan. Ustadz lewat. Ustadz bilang, monggo Mas. Seneng rokok. Wes. Gaya nih. Coba Ustadz kan ya. Sudahlah, mungkin mau apa? Foto-foto. Ustadz lihatin aja di depan. Tahu ya yang kemarin tuh. Lihatin aja. Udah amat ya. Nyapa enggak, izin enggak. Kira-kira kalau kamu jadi tuan rumah, kira-kira gimana? Ya orang siapa sih gitu? Gak tahu adab, betul gak? Ibarat kalau kita ke masyarakat sama seperti itu. Ya,
Salam aja ketemu, kalau misalnya ketemu guru kita, salam. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Oke? Nah, maka kalau sudah liburan itu diisi dengan hal yang bermanfaat, berpetualang iya, kemudian masak iya, dia belajar dari YouTube bagaimana bisa tips-tips sukses belajar dan sebagainya. Kan banyak ya sekarang ya, video-video tips-tips itu kan. Kamu mau apa? Mau tips jadi pengusaha, mau tips punya restoran, mau tips punya apa? Itu kan mengafirmasi pemikiran kita agar ke depan sukses bisa berdampak. Oke? Kenapa Ustaz menyampaikan seperti ini? Ya, karena begini teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang luas ini dengan segala sarana prasarananya, dengan segala penuh fasilitasnya. Untuk siapa? Ustaz tanya. Untuk manusia. Betul ya? Allah menciptakan hutan. Allah menciptakan gunung. Allah memberikan laut dengan segala banyak di dalam lautan itu untuk dikonsumsi, bahkan untuk transportasi. Untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Menjaga atau merusak? Sebagian menjaga, yang lebih banyak adalah merusak. Akhirnya kata Allah apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia inilah kerusakan-kerusakan di dunia, di bumi, baik di daratan fil barri wal bahr. Bahkan lautan juga kena dampaknya. Ketika alam sudah marah, yang terjadi apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tangan manusia menjadi bencana. Filosofi itulah hutan dengan segala bentuk fasilitasnya, dengan segala bentuk macam-macam pepohonannya. Apakah hutan ketika dirusak kemudian dia marah? Tidak. Dia tidak marah. Yang marah siapa? Yang murka siapa? Karena Allah yang menciptakan. Maka ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rusak diri kita dengan segala sesuatu yang tidak manfaat, yang sia-sia. Maka yang marah kita atau Allah? Allah. Maka akhirnya kita diberikan sakit, kita diberikan dihilangkan nikmat-nikmat tersebut, dihilangkan pemahaman, dihilangkan kemudahan, akhirnya stres, judi, ya, apalagi misalnya sukanya merusak. Lautan ya tidak pernah memberikan manfaat hanya untuk dirinya, tetapi juga kepada manusia. Hutan pun begitu, memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam hutan tersebut. Ya kan banyak orang hutan keluar dari hutan, ngambil pakan warga. Ya, harimau di Sumatera itu kan sering berkeliaran. Gajah-gajah di Sumatera sering berkeliaran, bahkan merusak rumah penduduk. Kenapa mereka semua melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki tempat berlindung, tempat rumah. Bahkan yang terakhir itu ditemukan ya di Aceh itu ada seorang ibu di bawah puing-puing rumahnya sedang meluk anaknya dalam keadaan meninggal di bawah puing rumahnya, banjir. Seorang tua akan terus melindungi anak-anaknya sekalipun dalam keadaan darurat. Bisa saja ibunya ninggalin anaknya, tapi enggak, yang dilakukan ibu itu justru menjaga anaknya. Begitulah orang tua kita. Nah, kamu belajar entrepreneur? Pernah? Di rumah belajar entrepreneur. Ustaz pernah ikut kelas entrepreneur. Dikasih challenge. Challenge-nya out of the box. Di usia Ustaz SMA gak pernah melakukan itu. Tahu gak? Dikasih apa? Dikasih aqua gelas. Tahu aqua gelas ya? E-money atau fit. Itu kita dikasih 3 gelas. Disuruh menjual ke sekitar tempat pelatihan itu, ketika itu di Jakarta Selatan. Balik-balik harus bawa uang minimal 100.000 dari 3 gelas aqua tersebut. Kira-kira berhasil gak? Kira-kira berhasil gak? Minimal 100.000, minimal. Aqua gelas harganya berapa sekarang?
Ya 1.000. Kita disuruh berapa kali lipat? 100.000? 10 apa 100 kali lipat? 100 kali lipat dari harga aslinya. Disuruh menjual. Dan itu challenge. Challenge yang pertama kali saya rasakan di dalam entrepreneur itu di situ. Kira-kira balik dapat berapa? Hah? 30. Oke. 30. Ada yang lain? Alhamdulillah, Ustadz bisa bawa 150.000 dan itu dikembalikan ke kita. Karena itu usaha kita. Apa rahasianya? Ada yang tahu nggak? Ustadz tanya. Kira-kira Ustadz jualan murni airnya atau jualan yang lain? Apa? Jualan yang lain itu apa? Ada ilmunya. Kamu nggak akan merasakan kalau kamu nggak terjun langsung sebenarnya. Serius. Kita nggak dikasih tahu caranya bagaimana. Tapi kemudian di saat kepepet itulah kadang-kadang ada insight, wangsit yang didapatkan. Dan itu bukan 1 orang 2 orang. Jadi kita ketika itu 3 orang. Diskusi apa ini, bagaimana nih. Nah itu kan sebenarnya kita diajak berpikir. Oke. Permisalannya adalah kopi. Kopi di angkringan harganya berapa? 3.000, 5.000. Geser sedikit, ya geser dikit, ya ke yang ada di kafe-kafe. Kan dari angkringan agak naik dikit kafe. Berapa harga kopi? Adakah harga kopi 3.000 di kafe? Gak ada. Adakah harga kopi di kafe 5.000? Gak ada. Ustadz selama datengin kafe di Madiun gak pernah nemuin kafe ya, bukan angkringan sekali lagi, mohon maaf. Bukan Ustadz ngerendahin angkringan, ini ilmu maksudnya. Hampir rata-rata minimal berapa? Minimal 10.000. Berapa kali lipat berarti? 2 kali lipat. Apa value nilai jual yang diberikan lebih dari kafe dibandingkan angkringan? Ayo. Hah? Tempatnya kenapa? Lebih berkelas. Ada AC, ada wifi, kencang. Saat angkringan juga ada. Ya, tempatnya lebih bersih, ya betul ya. Bukannya saat kemudian nggak ada angkringan yang bersih juga, ya bahkan ada angkringan yang mewah juga. Oke, berarti sudah ada value-nya tempat, betul. Apalagi selain itu pelayanan. Nah, pelayanannya diantar apa? Jemput dewe, diantar. Bener nggak? Di angkringan ada yang diantar, itu nilai plus ya. Tapi kalau di kafe jarang kita disuruh ngambil sendiri. Ya, ada yang sudah ambil sendiri, ada. Kalau kafe-kafenya udah rasanya enak, ya. Kemudian geser sedikit, ya, ke mana? Madiun, kota Madiun. Ada yang harganya mahal, yang terkenal. Apa mereknya? Nah, berapa harga kopi di Starbucks? Dapat nggak 10.000? Enggak, 20.000. Minimal berapa? 50. Saya tanya, kenapa bisa harganya lebih mahal? Ini atas sedikit, bukan tempat lagi. Brand. Hah? Rasa. Apalagi? Kualitas. Paham tuh? Tempatnya lebih bagus apa lebih enggak? Lebih bagus. Yang datang ke Starbucks, orang-orang tertentu, orang-orang yang ya penghasilannya di atas UMR, tentunya nggak mungkin dong dibawa UMR ke Starbucks, habis gajinya buat ngopi tok. Betul. Geser lagi ke bandara. Harga kopi berapa? 175. Ya, meskipun ada sebagian yang hampir mirip Starbucks. Kenapa kok harga barangnya sama, tetapi tadi ada rasa yang berbeda, ada tempat yang kualitasnya berbeda, ada branding yang nilai jualnya lebih tinggi. Maka teman-teman, ketika jual air, agar air itu yang tadinya harganya 1.000 bisa jadi 100.000, diapakan? Di doa. Jual agama. Ya. Maka jangan kita melihat nilai harga airnya, tapi kita cari value di dalam diri kita. Apa spesialis kita? Yang kita jual bukan airnya, tetapi value, nilai tambah, nilai jual di dalam diri kita.
untuk diberikan manfaatnya ke masyarakat selain daripada bonusnya air. Kita datang ke masjid, ada ibu-ibu ngaji, ibu di sini ada nggak yang kerabatnya butuh doa, ada yang sakit? Kalau ada, kami insya Allah siap mendoakan. Cukup jenengan ya kita doakan ya, dan kami saat ini dikasih tugas amanah. Jujur aja, kan beneran udah jujur. Kita dikasih ini, disuruh menjual dengan harga 50.000. Padahal 10.000 ya, padahal berapa tadi? Ya, kita disuruh menjual 50.000. Tapi kami insya Allah akan memberikan apa yang bisa diberikan kepada ibu-ibu. Oh iya, Mas, sakit doa. Akhirnya kita doakan, terus kita celupkan ke air itu. Kita kasih ke ibu tersebut, dikasih 100.000 karena ibunya ada banyak itu, 100.000. Kemudian kita cari lagi, ada bapak-bapak tukang sapu. Bayangin, tukang sapu. Ustaz gak merendahkan. Jadi kita mindsetnya udah bukan ngeliat siapapun itu. Tukang sapu, kita nawarin air, Pak haus gak? Terus kita tanya-tanya siapa, Bapak sudah lama kerja? Ya sudah. Pak, ya kami ya siap bantu Bapak nyapu jalanan yang biasa Bapak kerjakan. Ya, tapi kami cuma punya air. Ya, Bapak mau bayar 50.000 nggak? Dan ini insya Allah bermanfaat. Selain nyapu, kami juga siap mendoakan Bapak. Sudah tuh, kita bantu nyapu, bersihin jalanan, betul. Kemudian kita kasih airnya, Bapaknya minum, udah. Ini uang buat kalian. Dikasih 50.000. Kaget dong, padahal kita Ustaz nawarin 20.000, enggak 50. Dikasih 50.000, ini buat kalian. 3 orang itu. Masya Allah. Jadi artinya apa? Kalau idza sodaqal azmu waduha sabil. Karena memang ketika itu kita kepepet. Daripada kita minta-minta, ada sesuatu yang dijual di dalam diri kita. Orang kalau nggak punya life skill, nggak punya keberanian, itu nggak bakal bisa, Mas. Kita balik senang. Yes. Ternyata ada yang lebih dari kita. Dia bisa mengumpulkan 400.000. Ternyata apa? Dia menawarkan jasa apa coba? Ada yang tahu? Ya, ini out of the box. Ayo, 400.000 loh. Kira-kira apa di Jakarta? Dia ternyata punya ahli dalam servis motor. Ketika itu pas-pasan kok ada motor yang rusak. Dia dandani, kemudian dikasih 250. Dikasih 250. Sisanya, tahu nggak? Dia nawar jasa apa? Jasa les. Iya. Jadi datang ke rumah, Bu, punya anak nggak yang butuh pendalaman materi pelajaran? Oh iya ada. Saya siap pelajaran apapun. Akhirnya dia ngeles anaknya matematika sama bahasa Inggris. Ya, cuma 30 menit, enggak cuma ya 30 menit diajari begini-begini, anaknya seneng, dikasih makanan sama ibunya dari rumah, plus dapat uang. Bu, ini airnya. Coba. Dari sini Ustaz belajar. Apa itu belajarannya? Pelajarannya, kalau kita ingin menjual sesuatu, jangan hanya menjual produknya. Orang itu seneng kalau ada nilai plus dari kita. Paham dong? Nah, nilai jual kita itu didapatkan dari bagaimana kita tenanam. Nah, ya. Nah ini pokoknya ini materi-materi biasa ya. Sholat berjamaah, ya teman-teman insya Allah di rumah Ustaz Husnudon, insya Allah sholat berjamaah, tetap tilawah itu. Ya. Tapi tadi nilai-nilai yang itu di luar sekolah dan teman-teman bisa belajar ketika liburan. Paham ya? Terakhir, ya. Salah satu yang menjadikan kita sukses bukan hanya life skill. Makanya ada orang IQ secara pikirannya cerdas. Ada EQ emosionalnya bagus. Dia penyabar,
tadi ya, selalu senyum, ramah, tidak suka menghina. Itu nilai plus yang kedua. Maka dia akan lebih mudah diterima dibandingkan orang yang suka ngece-ngece kan. Orang juga males kan, orang apa sih gitu. Bener nggak? Jujur ya kan? Kamu kalau diecein terus, males nggak berkawan sama dia? Males dong. Ya usah aja males. Apalagi kamu. Males, pasti kita males nemenin dia. Makanya kalau jadi orang jangan suka ngece, jangan suka ngatain. Justru kita harus ramah, cerita, bergaul dengan baik. Yang ketiga, ini yang dahsyat, bukan hanya dampaknya horizontal, tetapi juga vertikal ke Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas secara spiritual. Ketika di rumah, selain dari aktivitas-aktivitas kamu luangkan waktu sholat di jam-jam sholat 5 waktu, ya kamu luangkan waktu untuk tilawah, kamu luangkan waktu untuk doa al-maksurat. Itu adalah nilai plus yang manfaatnya sekali lagi bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kamu sholat, kamu belajar bersosial sebenarnya. Kamu akan kenal orang-orang sekitar. Dibandingkan kamu sholat di rumah, kamu sholat di masjid, kamu akan tahu bagaimana masyarakat sekitar. Oh ternyata masyarakat sekitar sholatnya pada rajin. Oh ternyata saya punya tetangga, bapak ini ya baru pindah rumah. Oh ternyata punya anaknya suka main. Itu dari kita hanya datang ke masjid. Betul ya? Jadi ada nilai sosial masyarakat di dalam kita sholat berjamaah. Kalau kamu sering sholat berjamaah, maka pahala yang kamu dapatkan itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Berapa derajat? Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Maka nilai liburan kamu itu tetap dihitung nilai sebagaimana di pondok. Kenapa? Karena tetap menjaga spiritual, tetap menjaga tilawah. Dan itu nilainya plus, bukan plus lagi. Kalau plus di hadapan manusia, di hadapan Allah plus juga. Berarti apa? Plus. Kamu baik di hadapan manusia, kamu juga baik di hadapan Allah. Dahsyat gak? Vertikal, ke Allah langsung. Ini spiritual, kecerdasan spiritual. Makanya orang yang cerdas dalam spiritual, dia sholat datang sendiri sholat. Mau dia nggak ada muadzinnya, dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan. Ya, tenang, nggak ada yang ngegetin ya. Akbar, nggak apa-apa. Ada di masyarakat. Dia azan sendiri. Wah, kaget, keren. Dia imam sendiri, ya dia qomat sendiri, dia imam sendiri, dia zikir sendiri. Kenapa? Pulang. Ketika berangkat kamu lewatin rumah tetangga nggak? Lewatin. Ketemu tetangga, Pak. Makanya orang yang suka selalu jamaah itu ketika dia sakit, tetangganya akan nanya, ini si Afan mana? Ini Rafa mana? Rafi, apalagi kembar kan? Kembar, satu imam, satu muadzin, satu pimpin zikir. Kembar 3. Rafi. Nggak ada saudara juga kan? Rafi, dan Upin, Epen. Satu lagi mimpin zikir. Ketika ada satu yang nggak ada, dia sering mimpin sholat, sering zikir. Ditanya nggak sama masyarakat? Ditanya. Ketika Rafi nggak ada, tanya Rafa. Mas Rafi kemana? Itulah dahsyatnya sholat jamaah. Padahal kita cuma sekali doang nggak ikut sholat berjamaah. Sosial. Makanya kalau sekarang ada mahasiswa, mohon maaf ya, tiba-tiba meninggal di kos. Warga kos yang nggak tahu, orang-orang sekitar nggak tahu dia meninggal. Seminggu kemudian baru kecium bangkai, dan ternyata sudah nggak ada. Dan ternyata mahasiswa itu punya penyakit riwayat jantung. Seandainya mahasiswa itu sholat di masjid-masjid atau musola sekitar tempat kosannya, ketika dia nggak sholat, dia nggak ada, dicari nggak sama warga kos? Oh, enggak, karena warga kos belum tentu kenal. Tapi sama warga masjid dicari ya? Dicari. Mana si fulan yang sering sholat itu? Mana mahasiswa UNR yang sering sholat di sini? Ditanya. Oh, enggak ada ya si Hafi. Misalnya. Padahal sering sholat. Itu dampaknya. Betul ya? Makanya kalau saya datang ke masjid itu saya absen. Ini siapa? Sering terlambat ini. Paham ya? Ya Ustaz sengaja sering mengakhirkan, itu memperhatikan siapa ini.
Baru Ustaz masuk. Ya, kalau Ustaz awal-awal bisa. Ya. Perhatikan bagaimana santri. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah bisa dirubah. Bisa dirubah. Tadi cerdas spiritual, tilawah. Ya, jangan menganggap tadi ya tilawah sebagai kewajiban di pondok, jangan. Itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Sebentar lagi, 5 menit lagi, 10 menit. Biar nanti habis ini bisa makan-makan, masih ada sate gulit, tenang aja. Sudah makan belum sate gulit? Satenya enak, serius, nggak perengus. Gulainya juga enak. Ustaz barusan nyobain. Ya, tadi minta aal berapa? 10 ya? 10 ya tadi ya? Ustaz gaduh sendiri, karena enak. Biasanya Ustaz nggak suka sate kambing. Tapi tadi nggak ada perengus-perengusnya. Terus gurih. Apalagi ditambah sambal kacang sama bawang, tambah gurih.